Kan kami kembali sini kayaknya Bang Rio ngobrol, terus ya sadar gitu deh ternyata ngobrolkan atau iya ngobrolin orang lain gitu. Iya betul. Dan sering itu teh. Sering tanpa disadari. Iya. Termasuk gibah kalau misalkan kita ngobrolin si fulan, keburukan si fulan, tapi lawan bicara kita nggak tahu apa yang gitu. Siapa yang dibicarakan. Itu termasuk gibah atau harus dua orang yang mengobrol itu tahu yang diobrolin itu bahwa si fulan. Iya, nggak harus seperti itu. Dan Nabi bersabda gitunya di dalam hadis itu bahwa gibah teh dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi selama kita menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan sama saudara kita gitu, dia nggak suka gitu, sebel kalau dia dengar teh dia nggak suka gitu, itu sudah gibah. Jadi dzikruka akhaka bima yakrah seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk gak harus tahu siapa yang dibicarakan, makanya gibah teh bisa menimpa siapa saja. Jadi banyak orang gak sadar gitu bahwa dia teh sedang menggibahi saudaranya. Dan para sahabat juga ketika Nabi mengatakan seperti itu terus menimpali gitu, wa in kana fi akhi ma yani wa in kana fihi, yani kalau di pada dirinya memang ada gitu, dibicarakan itu memang benar gitu, itu gibah seorang Nabi. Jadi kata Nabi itu gibah, udah termasuk. Kan banyak tuh orang yang menganggap ai benar mah ada fakta itu benar gitu. Iya. Nyatanya gitu. Gitu. Padahal itu gibah. Kalau tidak ada, kata Nabi Muhammad SAW, faqad bahatta, engkau telah berdusta, mengarang-arang berbohong tentang saudaramu. Ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gibah saja sudah seperti makan bangkai. Bagaimana dengan orang yang memang berbohong sengaja memfitnah saudaranya gitu. Nah itu tuh nggak kerasa gitu dah. Betul. Jadi malah jadi pembicaraan favorit kan. Ai gibah mana resep. Sok coba membicarakan kebaikan orang dah. Korea. Ya, bosen gitu. Bosen tapi membicarakan gibah mah. Itu cenghar langsung. Ya. Makanya harus hati-hati. Jadi itu emang nggak ada celah untuk menyiasati gibah misalnya. Nggak ada. Illa diam. Sudah diam aja, nggak usah membicarakan apapun tentang saudara kita. Ini harus hati-hati. Karena banyak orang yang kemudian celaka nanti di akhirat itu gara-gara bahwa dia dulu pernah menggibahi saudaranya. Karena setiap gibah, ketika kita menggibahi saudara kita sedang menzalimi saudara kita. Nah di akhirat setiap yang terzalimi punya hak untuk menuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri. Kalau ini apa? Kalau ada nggak situasi tertentu yang menjadi pengecualian kalau kita teh ngomongin keburukan seseorang gitu? Iya, Imam Nawawi memang menjelaskan bahwa gibah tidak mutlak, semuanya haram. Ada beberapa gibah masih tetap gibah, tapi diizinkan di dalam syariat karena ada maslahat. Seperti misalkan ketika seseorang berada di pengadilan, ketika dia mengadukan saudaranya, maka mau nggak mau di pengadilan seseorang saksi misalkan atau orang yang menuduh, dia harus mengatakan, membicarakan keburukan saudaranya, aibnya harus diungkap. Atau misalkan dalam rangka meminta fatwa kepada para ulama tentang seseorang, ya harus. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap gibah. Adapun kalau nggak ada maslahat yang rajih, nggak boleh kenging. Ya sekali lagi memang seperti sabda Nabi gitu ya, bahwa memang kalau kita beriman sama Allah sama hari akhir itu falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak sanggup bicara yang baik-baik mah ya diam ya. Ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau misalkan kita kejebak dan nggak bisa mengingkari gitu. Atau misalkan pertanyaannya kita terjebak di pembicaraan ngobrolin orang lain, gimana Ustaz? Pergi. Ketika kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa nahi mungkar, sebagaimana yang disabdakan sama Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau sama dicegah sama tangan kita, sama
usaha kita nggak bisa berhenti, pakai lisan juga nggak berhenti, diingkari dengan hati dan meninggalkan majelis-majelis yang seperti ini. Ini sama seperti kasusnya kalau kita ada di majelis di mana ada khamar misalkan, sama, dicegah nggak bisa, pakai lisan nggak bisa, ingkari dengan hati kemudian pergi. Selama kita ada di majelis itu kena dosanya. Sama, majelis ghibah juga sama. Nah, banyak orang itu menganggap bahwa nggak enak kalau saya pergi begitu saja gitu ketika orang, justru ketika dia ada di majelis itu dia terkena dosanya. Dan mana yang lebih baik, terkena dosa ghibah yang kata Allah Subhanahu wa taala seperti makan bangkai saudaranya, atau pergi dan kemudian mungkin dianggap tidak baik oleh orang-orang yang menggibahi gitu ya. Lebih baik kita pergi dan meninggalkannya. Ayo nama gini aja lah sekarang mah, nggak enakan sama orang selama kita berada di atas kebenaran. Karena ketika kita membiarkan orang lain itu melakukan kemungkaran di saat kita nggak bisa mencegah, hati-hati, kita bisa kena dampaknya gitu, kena dosanya. Dengerin juga nggak boleh ya. Jadi, walaupun dia diam. Iya nggak boleh, karena jelas itu kemungkaran. Meskipun dia tidak berkomentar, tapi dia ada di majelis itu. Kadang-kadang suka ada kan, nggak mau ikutan ngomong, tapi kepo pengen tahu lagi ngomongin nah, apa. Manusia pada gitu, manusia pada gitu ya. Tapi urusan kita deh benar-benar nggak bisa pergi, Ustaz. Cukup dengan hati itu. Yang paling minimal dengan hati. Yang hati. Wadzalika adhaful iman. Kata Nabi, eta iman yang sudah paling inilah, paling rendah gitu, paling lemah. Bahaya makanya. Nama kita sibukkan dengan ieu yang bermanfaat ya nama. Cara yang baik-baik, zikir, baca Quran. Kafarat lah gitu, Ustaz. Kalau qadarullah kita teh udah tanggung ngomongin sebulan gitu. Iya. Kita harus gimana? Dalam ada satu riwayat tapi dhaif riwayatnya. Yani kafaratu man igtabtahu fabistighfar. Kafarah orang yang kalian gibahi itu untuk menebus dosanya, itu kalian minta ampun kepada Allah untuk dirinya. Tapi riwayatnya dhaif. Meskipun begitu, sebagian ulama menganggap maknanya benar. Jadi cara kita menebus dosa kita menggibahinya itu adalah dengan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan bahwa orang yang pernah kita gibahi, cara kafarah menebusnya adalah dengan minta maaf ke orangnya kalau tidak ada madarat yang besar. Jadi kalau kita minta maaf, dia tidak kemudian melakukan keburukan yang jauh lebih besar sama kita gitu, udah kohol misalkan, orang digibahi, yang gibahi saya teh kamu misalkan. Ya minta maafnya gitu bilang. Ya minta maaf, saya pernah menggibahi. Pernah. Kalau itu nggak mungkin dilakukan, cukup dengan memintakan ampunan atau mendoakan kebaikan untuk dirinya. Karena dalam riwayat yang sahih ada disebutkan sama Nabi itu, mukmin mana saja yang saya caci, yang saya laknat, saya doakan keburukan atau seterusnya, atau dalam riwayat yang lain saya pukul, maka jadikan semua keburukan itu sebagai penambah derajatnya di sisi Allah, pembersih dosanya. Ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Yang pasti doakan kebaikan dan berbuat baik sama dia, daripada kita urusan kayak di akhirat kan berat. Iya. Bukan hanya bertobat aja Ustaz ya. Bukan hanya bertobat aja. Langsung minta maaf sama orang. Karena gibah itu kedzaliman. Iya. Banyak orang yang nganggap gibah itu zalim, jahat, gibah itu jahat. Jahat. Kadang-kadang gara-gara gibah kita orang jadi celaka kan. Karena orang akhirnya benci sama dirinya, kemudian juga orang bersikap buruk sama dia karena aib-aibnya disebutkan, diketahui oleh orang lain. Gara-gara kita nanggung dosa. Ya, kan begitu? Ya, masya Allah. Afwan, barakallahu.